Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, bahwasanya pada pertemuan hari ini akan membahas materi berkaitan dengan variable costing dan full costing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan RPS yang sudah di-share pada pertemuan pertama, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi terkait dengan variable costing dan full costing. Untuk lebih jelasnya, materi ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Ya, perbedaan dari laporan laba rugi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai metode variable costing maupun full costing, kita perlu tahu bahwasanya dalam menghitung laba rugi laba rugi bagi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu berbeda ya. Dimana kalau kita lihat untuk perusahaan dagang dalam mencari harga pokok penjualannya ya, di sini dari persediaan dagang awal ditambah pembelian didapatkan barang sedia untuk dijual ya. Kemudian dikurangi persediaan dagang akhir dihasilkan harga pokok penjualan. Nah, untuk perusahaan dagang ini karena merupakan perusahaan dagang jadi tidak ada proses produksi ya. Jadi laporan harga pokok penjualannya hanya persediaan dagang awal ya, kemudian pembelian barang dagang ya pada periode tersebut didapatkan hasil barang sedia untuk dijual ya, atau barang siap dijual. Kemudian dikurangi persediaan akhir barang dagang, didapat harga pokok penjualan. Nah, ini nanti harga pokok penjualan ini masuk ke laporan laba rugi, mengurangi pendapatan atau penjualan. Nah, sementara untuk perusahaan manufaktur, kita bisa lihat di sini untuk perusahaan manufaktur dalam mencari harga pokok penjualan didapat dari persediaan barang jadi awal ya. Kemudian di sini ada komponen harga pokok produksi, maka dihasilkan barang sedia dijual. Kemudian dikurangi persediaan barang jadi akhir didapatkan harga pokok penjualan. Nah, sini untuk perusahaan manufaktur ada komponen yaitu harga pokok produksi ya, atau produk yang dihasilkan ya, atau yang diproduksi pada periode tersebut itu berapa. Ya, sementara untuk perusahaan dagang tidak ada karena di sini tidak ada proses produksi ya, membeli dari pemasok langsung dijual. Sementara untuk perusahaan manufaktur ini ada proses produksi. Nah, untuk menghitung harga pokok produksi secara singkatnya, yang mana pada pertemuan kedua ya, kedua atau ketiga mengenai konsep biaya ya. Konsep biaya kita juga sudah melihat atau alur dari untuk menghitung harga pokok produksi. Nah, ini untuk singkatnya ya. Karena nanti ketika ada barang dalam proses atau barang setengah jadi, tentu prosesnya nanti ada tambahannya ya. Kalau ini singkatnya saja, tidak ada barang setengah jadi. Sehingga di sini untuk mencari harga pokok produksinya yaitu didapatkan dari biaya produksi ya pada periode tersebut. Nah, biaya produksi itu sudah dijelaskan bahwasanya ada 3 ya, yaitu biaya bahan baku langsung, kemudian ditambah biaya tenaga kerja langsung, dan ditambah biaya overhead pabrik. Apa itu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP sudah dijelaskan pada pertemuan ketiga kalau nggak salah, itu terkait dengan konsep biaya. Nah, ini untuk mencari harga pokok produksi ya. Nah, kita
langsung saja bahas berkaitan dengan penentuan harga pokok produksi ya pada variable costing dan full costing ya. Untuk variable costing dan full costing. Untuk metode variable costing di sini harga pokok produksi didapat dari bahan baku langsung ya, biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Sementara untuk BOP tetap, kemudian biaya penjualan, biaya administrasi ini termasuknya ke biaya periodik ya. Jadi nanti dibebankan di laba rugi itu selama periode tersebut. Untuk BOP tetap, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Sementara untuk metode full costing ya, metode full costing ini untuk menghitung harga pokok produksinya atau biaya produknya, yaitu dari bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Jadi di sini untuk harga pokok produksi, metode full costing, BOP tetap ini ikut diperhitungkan ya, ikut diperhitungkan untuk menghitung harga pokok produksi atau biaya produk. Sementara untuk biaya periodiknya yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi ya, biaya administrasi. Nah, ini perbedaan dari metode variable costing dan metode full costing ya. Jadi kalau metode variable costing itu untuk harga pokok produksi atau biaya produksinya itu yang dihitung hanya variabel saja ya, biaya variabel. Bahan baku itu kan masuknya variabel, tenaga kerja langsung itu masuknya variabel, BOP itu masuknya variabel. Sementara BOP variabel masuknya variabel ya. Sementara untuk BOP tetap itu masuknya nanti ke biaya periodik ya untuk metode variable costing. Jadi tidak diperhitungkan di dalam menghitung harga pokok produksi. Sementara untuk metode full costing itu seluruhnya baik variabel maupun tetap ya BOP-nya di dalam menghitung harga pokok produksi. Sementara biaya penjualan dan biaya administrasi ini merupakan biaya periodik. Ya. Jadi di sini untuk biaya perbedaan dari full costing dan variable costing, dari definisinya bisa dilihat metode variable costing ini merupakan cara penentuan biaya yang hanya memperhitungkan biaya variabel saja berhubungan dalam menghasilkan suatu produk ya, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel ya. Jadi menghitung harga pokok produksinya, BOP-nya hanya variabel saja yang dimasukkan. Sedangkan biaya produksi tetap, yaitu BOP, tetap dianggap sebagai biaya periodik ya. Jadi selama 1 tahun itu nanti dibebankan di laba rugi. Kemudian oleh karena itu biaya overhead tetap harus dibebankan atau dilaporkan dalam laporan laba rugi ya. Tadi sudah dijelaskan pada periode biaya tersebut. Sementara untuk biaya yang lain, biaya variabel ini tidak dibebankan seluruhnya ya. Ketika perusahaan tidak menjual seluruh produknya, maka kan tidak dibebankan ke seluruhnya ya pada periode tersebut, tetapi sisanya nanti masuk ke laporan posisi keuangan atau neraca, terutama yaitu masuk ke persediaan. Jadi tidak dibebankan secara keseluruhan ya, yang dibebankan itu hanya produk yang terjual saja, sementara sisanya itu nanti diperhitungkan di laporan keuangan selanjutnya. Sementara untuk BOP tetap ini dibebankan seluruhnya pada periode tersebut ya. Nanti dilaporkan dalam laba rugi pada periode tersebut. Kemudian untuk metode full costing, metode ini merupakan cara ya penentuan biaya produk yang membebankan seluruh biaya produksi
baik biaya produksi variabel maupun biaya produksi tetap ke produk. Kemudian biaya produksi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan BOP tetap ya. Jadi di sini untuk menghitung harga pokok produksinya tadi sudah dijelaskan, BOP tetap pun masuk ke harga pokok produksi. Dengan demikian biaya tetap diperlakukan sebagai biaya produksi. Nah, untuk metode full costing ini metode yang diharuskan oleh standar akuntansi keuangan ya untuk metode full costing. Sementara untuk metode variable costing ini merupakan metode tidak digunakan ya menurut SAK, tetapi metode variable costing ini digunakan di dalam akuntansi manajemen ya, sebagai pengambilan keputusan atau sebagai alat penilaian kinerja juga bisa ya. Jadi variable costing ini tidak diakui di standar akuntansi keuangan, sementara metode full costing ini diakui dalam standar akuntansi keuangan. Nah, contoh perbedaan dari metode variable costing dan full costing di sini bisa dilihat dari penilaian persediaan, di mana dalam menggunakan metode full costing ini terdiri dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan tetap ini diperhitungkan dalam menghitung harga pokok produksi. Sementara untuk metode variable costing ini menghitungnya hanya biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel. Didapatkan harga pokok produksi atau biaya produksi. Jadi biaya overhead pabrik tetapnya tidak dimasukkan ya dalam menghitung biaya produksi atau harga pokok produksi. Sebagai ilustrasi kita bisa lihat di sini pada tahun 2020 PT Orang Maju Maju memiliki data sebagai berikut. Persediaan awal yaitu 0, kemudian unit diproduksinya 30.000, kemudian unit dijual dengan harga jual per unit yaitu 300.000. Kemudian di sini ada biaya variabel per unit ya, ada bahan baku 50, tenaga kerja langsung 100, overhead pabrik variabel 50.000. Kemudian untuk biaya administrasi dan penjualan 10.000. Kemudian untuk biaya tetapnya untuk overhead pabrik 750.000. Kemudian untuk biaya administrasi dan penjualan tetapnya 300.000. Di sini administrasi dan penjualan ini merupakan biaya variabel ya per unit sebesar 10.000. Untuk biaya tetapnya ada 2, overhead pabrik dan biaya administrasi dan penjualan sebesar 300.000. Nah, dari informasi ini kita bisa lihat apa yang diminta. Yang pertama yaitu berapa jumlah unit dalam persediaan akhir ya, dalam persediaan akhir. Kemudian yang kedua menghitung biaya produksi atau harga pokok produksi per unit menggunakan metode full costing dan variable costing. Kemudian yang ketiga berapa nilai persediaan akhir dengan menggunakan kedua metode tersebut. Nah, untuk mencari jumlah unit persediaan akhir tadi di soal di mana tidak ada persediaan awal ya, unit persediaan awalnya tidak ada. Sementara untuk unit yang diproduksi pada periode tersebut yaitu 30.000, maka unit tersedia untuk dijual sebesar 30.000. Kemudian ternyata di sini untuk unit persediaan akhirnya didapat dari jumlah unit tersedia untuk dijual dikurangi jumlah unit yang terjual sebesar 24.000 ya, di soal 24.000 yang terjual, sehingga persediaan akhirnya yaitu 6.000
unit. Nah, ini persediaan akhirnya 6.000 unit. Kemudian untuk harga pokok produksi per unitnya, di soal bahan baku langsung 50.000 ya, bahan baku langsung 50.000 ya, ini merupakan biaya variabel kan, bahan baku langsung itu mengikuti aktivitas kegiatan produksi ya, seperti sudah dijelaskan pada materi sebelumnya terkait dengan perilaku biaya. Biaya bahan baku langsung ini merupakan biaya variabel ya. Jadi di sini masuk di dalam perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode variable costing, yaitu di sini 50.000, di soal kan 50.000. Kemudian tenaga kerja langsung ini juga merupakan biaya variabel ya, yaitu sebesar 100.000 di variable costing. Kemudian overhead pabrik variabel yaitu 50.000. Sementara di sini untuk overhead pabrik tetap itu tidak diperhitungkan ya dalam menghitung harga pokok produksi per unit menggunakan variable costing. Sehingga harga pokok produksi per unitnya untuk menggunakan variable costing sebesar 200.000. Sementara untuk metode full costing kita bisa lihat di sini. Untuk metode full costing untuk menghitung harga pokok produksinya dihitung secara keseluruhan ya. Dihitung secara keseluruhan ya, baik variabel maupun tetapnya, dimana di sini untuk overhead pabrik tetap juga ikut diperhitungkan sebesar 25.000. Dari mana? Dari overhead pabrik tetap yaitu selama 1 tahun 750 juta dibagi dengan unit unit yang diproduksi sebesar 30.000, maka didapatkan biaya per unit untuk overhead pabrik tetap sebesar 25.000, sehingga harga pokok produksi per unitnya untuk metode full costing sebesar 225.000. Nah, di sini ada selisih ya. Ada selisih 25.000. Selisih dari metode variable costing dan full costing ini karena biaya overhead pabrik tetap pada variable costing ini tidak diperhitungkan di dalam harga pokok produksi, tetapi nanti masuknya atau dibebankan langsung ke biaya periodik ya. Dibebankan ke biaya periodik. Jadi tidak dibebankan pada harga pokok produksi. Selanjutnya di sini untuk laporan laba rugi pada metode full costing dan variable costing. Untuk metode full costing, penjualan dikurangi harga pokok produksi ya. Harga pokok penjualan maksudnya, didapatkan laba kotor. Nah, tadi harga pokok penjualan sudah dijelaskan ya, dicarinya dapatnya dari mana. Kemudian dikurangin dari laba kotor, dikurangin biaya administrasi dan penjualan, didapatkan laba bersih. Nah, ini merupakan laporan laba rugi menggunakan metode full costing. Yang mana metode full costing ini merupakan metode yang sesuai dengan standar akuntansi ya. Standar akuntansi keuangan. Kemudian yang kedua, untuk metode variable costing di sini untuk menghitung laba ruginya penjualan atau pendapatan dikurangi harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan ini merupakan yang dihitung hanya biaya variabelnya saja ya. Biaya variabelnya saja untuk POP variabelnya saja di sini yang dihitung. Sementara untuk POP tetapnya tidak diperhitungkan. Nah, di sini sehingga didapatkan harga pokok penjualan ya, harga pokok penjualan. Selanjutnya, harga pokok penjualan ditambah dengan biaya administrasi ya dan penjualan variabel.
maka didapatkan jumlah biaya variabel berapa. Jumlah biaya variabelnya berapa? Kemudian di sini bisa dihitung margin kontribusinya. Margin kontribusi itu didapat dari penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Didapatkan margin kontribusi sebesar berapa nanti di sini. Nah, margin kontribusi kemudian dikurangi biaya tetap, yaitu biaya overhead pabrik tetap dan biaya administrasi dan penjualan tetap, maka nanti didapatkan laba bersih ya. Laba bersih. Di sini margin kontribusi dikurangin jumlah biaya tetap didapatkan laba bersih. Nah, metode variable costing ini tidak dianjurkan oleh standar akuntansi, tetapi di sini digunakan untuk pengambilan keputusan ya untuk perusahaan, kemudian untuk penilaian kinerja. Karena seperti sudah dijelaskan bahwasanya akuntansi manajemen itu tidak ada mandatory rule ya atau aturan yang harus dipatuhi. Nah, ini laboratorium menurut metode variable costing. Langsung saja ke contoh ilustrasinya ya. Contoh ilustrasinya di sini bisa dilihat. Sebagai ilustrasi laporan laba rugi, kita menggunakan data yang telah dibahas tadi sebelumnya ya, dari PT Orang Maju-Maju. Untuk laba ruginya menggunakan metode variable costing, penjualannya sebesar 7M 200 juta. Didapat dari mana? Didapat dari unit yang diproduksi dan harga jualnya. Ya, dan harga jualnya didapat 7M 200 juta. Kemudian dikurangin langsung ya tadi sesuai dengan rumusnya ya. Metode variabel itu penjualan langsung dikurangin biaya variabel. Biaya variabel yaitu harga pokok penjualan ya, harga pokok penjualan per unitnya. Harga pokok penjualan per unitnya di sini untuk biaya per unitnya 200, kemudian unit yang terjual ya yaitu 24.000, didapatkan harga pokok penjualannya 4M 800 juta. Kemudian biaya administrasi dan penjualan variabelnya 10.000 dikali dengan 24.000. Biaya administrasi dan penjualan per unitnya 10.000 dikali unit yang terjual yaitu 24.000 unit, sehingga di sini didapatkan total biaya variabel untuk biaya administrasi dan penjualan yaitu 240 juta. Sehingga total dari biaya variabel didapatkan 5M 40 juta. Dan margin kontribusi dapat dihasilkan ya dari penjualan dikurangin total biaya variabel, didapatkan margin kontribusi yaitu 2M 160 juta. Kemudian dikurangin biaya tetap ya. Dikurangin biaya tetap, ada BOP tetap dan biaya administrasi dan penjualan tetap. BOP tetapnya 750.000 di soal ada, kemudian biaya administrasi dan penjualan tetapnya 300 juta. Sehingga didapatkan total biaya tetap sebesar 1M 50 juta. Margin kontribusi dikurangin biaya tetap, total biaya tetap, didapatkan laba bersih sebesar 1M 110 juta. Nah, di sini untuk metode variable costing ya, berkaitan dengan laporan laba ruginya. Nah, metode ini tidak dianjurkan menurut standar akuntansi ya, tetapi digunakan untuk pengambilan keputusan dan penilaian kinerja bagi perusahaan.
Ya, selanjutnya untuk materi pertemuan hari ini saya cukupkan. Nanti teman-teman bisa mengerjakan tugas yang sudah saya beri sesuai dengan batas waktu pengumpulan ya, nanti dikumpulkannya. Tugas tersebut nanti diharapkan dapat memperdalam materi yang sudah dibahas pada pertemuan hari ini. Kemudian jangan lupa teman-teman juga aktif ya, aktif berdiskusi di dalam forum diskusi karena nanti akan menambah nilai dari partisipasi atau keaktifan teman-teman semua. Cukup sekian dari saya. Silakan teman-teman pelajari materinya lagi, baik materi dalam bentuk videonya maupun materi dalam bentuk PDF maupun PPT. Silakan pelajari dan kerjakan tugasnya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.